Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya orang-orang tercinta, rekan-rekan pengawasan internal? Tentunya saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dimanapun kita berada untuk semua rekan-rekan tercinta. Dan tentunya juga kalau misalnya lagi sakit, marilah kita doakan bersama-sama supaya cepat sembuh, diangkat semua penyakitnya dan tetap semangat seperti semula sedia kala. Tak lupa juga kita mendoakan agar supaya wabah-wabah COVID-19 ini goodbye, bye segera berakhir pemirsa. Perkenalkan, saya J yang tentunya akan menemani sepanjang acara ini. Kalau nggak salah kita sampai 3 hari ke depan ya. Ada jawaban? Tapi bohong. Baik, dan juga kita berikan tepuk tangan dong mewakili teman-teman rekan-rekan panitia. Wow, yang luar biasa sekali telah memberikan acara sangat luar biasa ini dari Satuan Kerja Manajemen Risiko mengucapkan selamat datang di acara Forum Pengawasan Internal 2021 dengan tema Reading Change in Now Normal. Boleh minta tepuk tangan dong. Yang di rumah, yang dimanapun berada, semuanya yang di sini juga boleh tepuk tangan. Ya? Iya. Kenapa dengan tema seperti ini? Karena kan kita selama 2 tahun udah merasakan yang namanya new normal. Jadi sekarang ini benar-benar now. Now sekarang kita sudah normal. Oke? Saya juga sangat normal sekali ya. Baik. Untuk semuanya orang-orang tercinta dimanapun Anda berada, di rumah ataupun juga lagi di kantor, marilah sebelum kita memulai acara yang sangat luar biasa di pagi hari ini, mari kita sama-sama menundukkan kepala untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Pastinya untuk semuanya orang-orang tercinta, Bapak dan Ibu rekan-rekan yang tadi saya katakan lagi WFH atau juga yang lagi di kantor, sudah tentunya tidak sabar lagi untuk mengikuti seluruh rangkaian acara di hari ini. Karena forum ini kita tahu kan diadakan setiap 2 tahun sekali. Dan pastinya kangen kan sama J? Ada yang kangen? Ada. Di rumah? Nggak ada ya. Sedih. Nah, walaupun kita bertemu secara virtual, saya yakin, saya ingin mengingatkan untuk semuanya jangan lupa kita mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Karena sekarang protokol kesehatan itu bukan 3M aja, tapi 5M. Semuanya tahu 5M seperti apa? 1, dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan jauhi kerumunan. Bye-bye kerumunan. Kita sendiri saja. Ya, baik. Selain itu, dan juga kami menyiapkan serangkaian acara bernuansa liburan. Ingat ya, sekarang ini kita masih liburan di Jakarta dulu. Khusus untuk rekan-rekan sekalian yang pastinya sudah lama nih. Aduh, kangen banget liburan. Ya gimana dong ya? Hari ini kita akan ajak semuanya akan ke berbagai tempat. Belahan dunia. Siap jalan-jalan? Tentunya siap kan? Baik, selain jalan-jalan kami juga menyiapkan banyak sekali hadiah yang bisa kita dapatkan. Pertama, jangan lupa ya, yang pertama kita silakan visit dari virtual booth kita untuk mengikuti berbagai kuis di sana. Karena akan ada 50 orang yang nilai kuisnya paling tertinggi, terbaik di booth tersebut akan menjadi pemenang di akhir acara. Kemudian yang kedua, selain itu nanti tepatnya saya akan mengajak rekan-rekan semua orang-orang tercinta bermain di kuis interaktif yang akan dibagi dalam 2 sesi. Seru kan? Makanya pastikan connection rekan-rekan semuanya orang-orang tercinta ini agar dapat mengikuti seluruh rangkaian acara. Ingat ya, harus ikut. Oke, menambah semaraknya acara Forum Pengawasan Internal 2021 pada akhir tahun ini secara khusus kami menyiapkan hal yang sangat kekinian. Pause ya. Ada 2 filter Instagram yang bisa kalian teman-teman gunakan untuk mengcapture keseruan-keseruan pada hari ini. Kita bikin trending. Caranya mudah sekali. Pertama, buka aplikasi Instagram masing-masing. Kemudian, buka
IG story. Kemudian kita search yang namanya filter dengan keyword BCA SKMR virtual dan pengawasan internal. Jangan lupa untuk posting dan tag ke BCA semua beres. Dan biarkan kita membagi-bagikan momen kebersamaan kita, keseruan kita di hari ini. Kita tunggu postingannya. Baik, untuk itu kita akan membuka acara ini di pagi hari ini. Langsung saja yang akan membuka, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko, Bapak Edward Guntoro Purba. Pak Jimmy, kami persilakan. Hai, selamat pagi teman-teman yang kami cintai. Saya Edward Guntoro Purba, selaku Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, mewakili seluruh rekan-rekan SKMR, mengucapkan selamat datang di acara Forum Pengawasan Internal 2021 dengan tema Riding Change in Now Normal. Akhirnya, kita dapat berjumpa kembali di Forum Pengawasan Internal yang rutin diadakan setiap 2 tahun sekali. Bekerja sama dengan rekan-rekan Divisi Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan. Puji syukur kita masih diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa sehingga dapat berkumpul bersama-sama dengan rekan-rekan pengawasan internal cabang, wilayah, dan kantor pusat. Walaupun pertemuan kali ini terasa berbeda, biasanya kita selalu bertemu langsung di ballroom hotel, saling berinteraksi dan silaturahmi satu sama lain. Tetapi saat ini kita harus dibatasi oleh jarak yang harus dijaga. Semoga forum online tidak mengurangi esensi dari pertemuan rutin bersama untuk dapat saling berkumpul, mengupdate ilmu terhadap hal-hal yang baru, sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan membuat kita terus berkembang. Hikmahnya, pada pertemuan yang dilaksanakan secara online pada hari ini, SKMR dapat mengundang seluruh rekan-rekan pengawasan internal yang jumlahnya mencapai 700 orang. Karena jika diadakan offline, biasanya hanya mampu mengundang sebagian perwakilan saja dari rekan-rekan pengawasan internal cabang, wilayah, dan kantor pusat. Tak dapat dipungkiri, tahun 2020 menjadi tahun yang merupakan titik balik bagi semua insan BCA untuk sama-sama berubah dari kebiasaan lama yang nyaman, kemudian dipaksa untuk mengikuti kondisi yang serba tidak memungkinkan. Pandemi COVID-19 saat ini masih menjadi isu hangat yang dibicarakan secara global, bukan hanya di Indonesia, juga berbagai negara di dunia. Kita harus bersyukur karena BCA saat ini sudah dalam tahap memberikan vaksin COVID-19 kepada para karyawan, dan pada posisi saat ini kita telah memvaksin lebih dari 50% karyawan BCA, dan kita harapkan dalam waktu dekat kita sudah bisa mencapai level herd immunity dan masih terus aktif mencari langkah-langkah antisipasi penanganan penyebaran COVID-19 di seluruh skala, baik skala cabang, wilayah, maupun kantor pusat. Seiring dengan tema Forum Riding Change in Now Normal, 2021 sudah menjadi tahun kedua BCA beroperasi di kala pandemi COVID-19. Berbagai perubahan mau tidak mau harus dijalani. Berbagai ketentuan pun menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sehingga di tahun 2021 diharapkan selain mampu beradaptasi dengan perubahan, kita sudah mampu untuk riding change, dalam artian menyelaraskan strategi mengelola perubahan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk mempertimbangkan kemungkinan yang dapat terjadi guna menghadapi perubahan yang ada. Sedangkan istilah new normal berupa berbagai hal-hal baru yang diusung pada awal tahun 2020 beralih menjadi sesuatu yang telah dinormalisasi. Jadi tahun 2021 ini yang kita hadapi bersama-sama adalah zaman now it's normal. Ada jarak yang harus dijaga,
berbagai norma-norma baru yang harus dilaksanakan, mengikuti protokol kesehatan, pertemuan meeting yang diadakan secara online, baik melalui Webex, Zoom maupun platform lainnya, dan berbagai webinar. Hal tersebut sudah perlu kita anggap menjadi hal yang biasa, dan mungkin akan tetap kita lakukan hingga beberapa tahun ke depan. Beradaptasi dengan kondisi yang benar-benar baru dan sama sekali belum pernah insan BCA alami tentunya bukan hal yang mudah. Namun perubahan kali ini memaksa tiap individu perlu berubah. Tiap individu dituntut untuk dapat menjadi agile terhadap perubahan yang ada dan menjadi pribadi yang fleksibel atas segala tuntutan di lingkungan sekitar. Jika kita mencoba menganalisa lagi, tuntutan yang kita hadapi selain menyesuaikan diri secara fisik menghadapi pandemi COVID-19, namun juga tuntutan untuk dapat berkompetisi dan menjadi unggul di era digitalisasi. Sejauh ini, BCA sebagai perusahaan telah banyak membantu tiap karyawan dari top to down untuk senantiasa keep up to date terhadap hal-hal yang bersifat digital. Tidak hanya bagi mereka yang di unit kerja operasional maupun perkreditan, namun secara menyeluruh BCA juga turut memikirkan bagaimana rekan-rekan pengawasan internal dapat terus update dengan terus menyediakan aplikasi-aplikasi penunjang, kegiatan pengawasan dan pemantauan agar rekan-rekan terbantu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Hari ini, rekan-rekan akan disuguhkan dengan berbagai materi yang menarik dari Bapak Haryanto T. Budiman selaku Direktur yang membawahi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, rekan kita Divisi Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi Layanan, dan tentunya dari rekan-rekan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang akan menggambarkan kondisi terkini pelaksanaan manajemen risiko operasional dengan berfokus antara lain terhadap pemenuhan ketentuan regulator dan juga menjaga bagaimana risiko operasi bisa terkendali, dan kita juga akan mendapatkan manfaat yang besar mengenai pencadangan modal risiko operasional dalam pelaksanaan itu yang sangat penting bagi BCA. Mengutip quotes dari Stephen Hawking, Intelligence is the ability to adapt to change. Saya yakin rekan-rekan pengawasan internal merupakan orang-orang yang masuk dalam kategori tersebut, yang mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin hadir di masa kini maupun yang akan datang. Saya harap setelah beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada, rekan-rekan pengawasan internal nantinya dapat menjadi pionir yang membawa spirit perubahan atas kebiasaan-kebiasaan lama, sehingga kita bersama-sama dapat menjadi pribadi yang unggul dan tentunya bermanfaat bagi kemajuan BCA. Selamat menikmati keseluruhan acara Forum Pengawasan Internal pada hari ini. Semoga dapat menjadi motivasi bagi rekan-rekan untuk menambah skill, pengetahuan, demi menunjang kegiatan-kegiatan rekan-rekan setiap harinya. Semoga rekan-rekan mendapatkan banyak insight baru dari materi yang ditampilkan, dan juga selamat menikmati jalan-jalan wisata virtual yang sudah disesuaikan dengan nuansa liburan. Dan terakhir, mari kita bersama-sama mendukung vaksinasi COVID-19 yang saat ini berlangsung, dan silakan menunggu giliran vaksinasi rekan-rekan sesuai dengan jadwal yang diatur oleh tim terkait seoptimal mungkin. Saya akan tutup dengan tradisi baru kita, tradisi pantun. Pergi ke Bali di masa pandemi. Protokol kesehatan selalu dijaga ya. Selamat menikmati materi hari ini. Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua. Salam sehat, terima kasih. Luar biasa sambutan dari Bapak Edward Guntoro Purba. Terima kasih Pak JP, luar biasa sekali. Dan terus ya Pak, kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir. Selain itu juga, untuk rekan-rekan silakan menunggu jadwal atau giliran vaksin. Harus vaksin, saya sudah. Baik, acara selanjutnya
kita persilakan untuk memberikan sambutan dan materi dari Bapak Haryanto T. Budiman selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman pengawasan internal dari seluruh Indonesia. Ada juga di sini ada tim SKMR, tim SKK, tim Depol, dan juga para hadirin semua yang hadir dalam kesempatan di pagi hari ini. Perkenalkan, saya Haryanto Budiman. Saya adalah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko di Bank BCA. Dan diberikan kesempatan untuk memberikan pemaparan singkat terkait dengan pengawasan internal yang mungkin bisa relevan bagi Anda semua. Izin saya untuk share screen ya, Bapak Ibu sekalian. Tolong dibantu oleh panitia, saya belum bisa share screen ini. Oke, saya akan share screen sebentar. Oke, sudah kelihatan ya gambarnya ya? Oke, sebentar. Previous. Saya pakai pointer dulu sebentar. Baik, judul daripada presentasi saya di pagi hari ini adalah mengenai Banking Culture and Conduct in the New Normal. Ya, jadi tadi Pak GP sudah sampaikan juga mengenai apa yang terjadi pada saat ini dan kenapa kita juga harus siap untuk tetap menjaga yang namanya operational risk di saat new normal seperti ini. Saya mulai dengan satu quote, ya. Ada seorang profesor yang bernama Adam Tooze. Adam Tooze adalah profesor sejarah dan director dari European Institute di Columbia University di kota New York. Beliau mengatakan bahwa kita saat ini hidup dalam periode yang penuh dengan uncertainty, jadi penuh dengan ketidakpastian. Menurut beliau, ketidakpastian ini yang kita alami melebihi dari apa yang kita pernah lihat sebelumnya. Oleh sebab itu, Profesor Tooze mengatakan akan sangat bodoh kalau di tengah ketidakpastian ini kita terlalu percaya diri bisa memprediksi bagaimana keadaan ekonomi dunia ini 5 tahun ke depan. Jangankan 5 tahun, 5 bulan aja juga sangat sulit untuk bisa kita ketahui. Saya rasa quotation dari Profesor Tooze ini sangat relevan bagi kita. Kita semua tahu apa yang terjadi saat ini, ada peningkatan kasus yang sangat tinggi, COVID-19, yang tidak pernah kita prediksikan sebelumnya, bahwa wave kedua ini ternyata lebih berat daripada wave pertama. Saya mau share sedikit untuk memberikan gambaran kepada teman-teman semua ya, bahwa ini ada satu framework yang dibuat oleh McKinsey, salah satu perusahaan konsultan. Dia mengatakan bahwa pada saat ini itu ada 2 objective function, ya, dan ini bukan 2 objective function yang bertentangan sebenarnya. Dua-duanya harus dijalankan secara bersamaan. Yang pertama adalah upaya untuk melakukan yang namanya containment daripada si virus itu sendiri. Jadi pada saat terjadi pandemik, yang terjadi adalah kalau Anda lihat di sini, peningkatan jumlah orang yang terkena infeksi. Nanti setelah mencapai puncaknya, ini akan turun dengan sendirinya. Karena pada saat itu sudah terlalu banyak orang yang terkena dan terpapar, mereka memiliki imunitas sehingga virusnya nggak bisa transfer kemana-mana lagi, case-nya akan turun. Masalahnya adalah kapasitas rumah sakit kita itu amat sangat terbatas. Jadi rumah sakit di negara manapun tidak pernah dibangun untuk kasus pandemi. Jadi untuk kasus normal aja. Akibatnya kalau kasus naiknya terlalu tajam, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa tertangani dengan baik, sehingga mortality bisa meningkat dengan tajam. Oleh sebab itu, dimanapun juga pada saat terjadi peningkatan kasus yang sangat tinggi, yang dilakukan adalah upaya untuk melakukan flattening the curve. Jadi membuat kurva ini menjadi lebih landai. Itu yang namanya flattening the curve. Itu yang pertama dilakukan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membatasi pergerakan manusia. Jadi kita sudah pernah dengar di banyak negara dikenal yang namanya lockdown. Di kita tidak pernah sebut lockdown, kita sebutnya PSBB atau PPKM, dan sekarang ada lagi PPKM darurat. Jadi itu tujuannya adalah sama,
yaitu membatasi pergerakan manusia sehingga virus ini tidak bisa berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Selain itu, yang dilakukan oleh pemerintah adalah juga meningkatkan kapasitas dari fasilitas kesehatan. Jadi ini dilakukan peningkatan kapasitas, kita membangun rumah sakit darurat, kemudian juga dilakukan yang namanya program vaksinasi untuk menjaga supaya kurva ini tidak kembali naik. Jadi tadi juga Pak JP sudah sampaikan, teman-teman pada saat ada kesempatan mendapatkan vaksin apapun juga, harap lakukan vaksinasi. Karena vaksinasi adalah satu-satunya cara untuk kita bisa keluar dari pandemi ini. Akibat daripada flattening the curve tentu saja adalah terjadi economic sudden stop. Jadi ekonomi itu berhenti mendadak. Jadi ibaratnya direm mendadak, sehingga terjadi resesi ekonomi. Nah ini harus diamati bahwa kita memang harus atasi ini juga. Nggak bisa kita hanya fokus pada containment virus tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi. Nggak bisa kita hanya fokus pada ekonomi kalau ada kenaikan kasus yang sangat tinggi. Jadi dua-duanya ini sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden harus dilakukan secara bersamaan, secara proporsional. Memang terjadi kenaikan kasus yang sangat tinggi belakangan ini. Saya berikan gambaran di sini dari data yang ada tersedia. Di 3 negara sebagai contohnya ini ada kenaikan kasus yang sangat tinggi, yaitu adalah di Bangladesh, kemudian di Indonesia, dan juga di Rusia. Dan penyebabnya itu hanya karena satu jenis varian, yaitu yang warna hijau ini ya, kalau teman-teman lihat. Itu ada namanya varian Delta B1672, itu awalnya berasal dari India. Jadi pertama kali terdeteksi itu di India. Nah, kita lihat juga di sini bahwa di negara-negara tersebut, kalau saya bisa lihat dengan gampang di sini adalah negara-negara tersebut mengalami kenaikan ini karena memang vaksinasi rate-nya itu masih relatif sedikit. Ya, memang di Indonesia pun program vaksinasi belum banyak dibandingkan dengan misalnya di negara-negara yang lebih maju. Jadi, kalau Anda lihat di Israel dan di United Kingdom, mereka memang melihat ada kenaikan kasus, tapi mortality-nya tetap terjaga. Karena apa demikian? Karena vaksinasi di sana udah sangat tinggi dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara di mana vaksinasinya masih sedikit. Ya. Nah, dalam konteks perbankan, seperti ya kita ketahui di sini, bahwa challenge kita adalah ke depan banyak terjadi fiscal stimulus. Jadi kalau tadi saya sampaikan economic sudden stop, yang dilakukan oleh pemerintah di negara manapun melakukan 2 hal. Yang pertama dari segi bank sentral itu memompa likuiditas ke pasar. Yang kedua, dari segi pemerintah sendiri, melakukan fiskal stimulus. Jadi banyak sekali fiskal stimulus diberikan, baik berupa bantuan langsung tunai, maupun juga insentif perpajakan untuk menstimulasi pergerakan ekonomi, dan bank sentral tentu saja menjaga interest rate ini supaya tetap rendah. Di samping itu, ada banyak sekali technological innovation, dan COVID-19 crisis ini memang mendorong adopsi daripada inovasi-inovasi tersebut, sehingga bisa dilaksanakan lebih cepat. Sehingga kita tahu banyak sekali menggunakan data analytics capability, segmentation, operating model yang lebih nimble, dan lain sebagainya. Kedepannya, banking future operating model ada 3 hal yang penting. Yang pertama, kita sudah tahu ada yang namanya digitalisasi. Kita teman-teman tahu ya, kita banyak sekali melakukan digitalisasi untuk melayani nasabah-nasabah kita. Transaksi-transaksi di digital channel juga meningkat dengan tajam dibandingkan transaksi di cabang. Bisnis model juga harus lebih agile and nimble, jadi nggak bisa lagi menggunakan sistem yang kompleks atau yang birokratis untuk melakukan suatu produk, dan juga menggunakan sistem yang lebih open. Kedepannya juga selama COVID-19 kita tahu, kita kan nggak bisa bertatap muka dengan nasabah setiap saat, kita menghubungi nasabah dengan phone call, video call, webinar, email, bahkan teks atau imaging system, dan terakhir mungkin kadang-kadang kita tetap harus lakukan face-to-face. Nah, ke depannya ini kemungkinan kita nggak akan bisa kembali hanya dengan face-to-face meeting. Pasti ke depannya kita tetap harus bisa berinteraksi dengan nasabah melalui phone call, melalui video call, melalui webinar, email, dan juga teks atau instant imaging. Demikian juga impact daripada automation. Jadi hal-hal yang sifatnya rutin akan hilang, akan memberikan kesempatan kepada kita untuk memiliki productivity yang lebih tinggi untuk bisa berinteraksi dengan nasabah kita.
Nah, tantangannya adalah demikian ya, dengan model seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pertama kita melihat ada COVID-19 pandemic. Kemudian kita juga melihat ada inovasi-inovasi di bidang teknologi. Nah, bagaimana dengan dampak dari segi risiko? Yang ini yang sangat penting yang perlu kita pahami bersama. Karena karyawan kita itu pasti banyak yang harus kerja dari rumah. Karyawan kita pasti banyak yang harus membawa dokumen-dokumen rahasia ke rumah. Karyawan kita banyak juga harus mengakses sistem dari rumah. Yang sebelumnya sistem akses itu hanya boleh dilakukan dari kantor. Oleh sebab itu yang pertama adalah, kalau di bank asing, kebetulan saya pernah di bank asing lumayan lama, itu yang namanya screening daripada employees itu harus dilakukan dengan sangat baik selama hiring proses. Kita harus tahu daripada background dari karyawan kita. Jadi yang namanya kalau di cabang itu know your customer, di sini adalah know your employees dengan baik. Dan kita harus terus tekankan mengenai pelaksanaan working model. Apakah kerja dari rumah maupun juga kerja dari kantor. Ya. Kemudian dengan WFO dan WFH ini yang semakin common, dan juga ada split operation, ya Anda tahu semua ada split operation di berbagai business unit yang tidak bisa terhindari, dan juga fakta bahwa kadang-kadang kita juga harus paham ada beberapa teman-teman kita yang terpapar, ya jadi harus diganti kerjanya dia dan ada tim penggantinya. Nah, bagaimana kita bisa make sure bahwa confidential information, termasuk yang namanya customer personal data, client transaction data, itu tidak bocor keluar bank. Ini adalah isu yang amat sangat penting yang selalu dialami juga oleh bank di seluruh dunia. Yang namanya kebocoran data dan kebocoran informasi yang sifatnya confidential. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghindari fraud. Karena apabila ada karyawan yang kerja dari rumah atau misalnya dengan kapasitas yang terbatas di cabang, harus 50% kerja dari kantor. Padahal yang namanya supervisi itu kan tetap harus dilakukan dengan baik. Bagaimana kita bisa mengurangi risiko fraud yang meningkat? Berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menghindari yang namanya segala cyber attack, baik phishing, malware attack. Kadang-kadang kita mengakses Wi-Fi dari rumah, kalau dari rumah mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengakses Wi-Fi dari tempat publik, itu dikhawatirkan kalau koneksinya tidak secure, itu bisa malware, bisa masuk ke dalam sistem kita. Ya. Yang ketiga adalah, tadi saya sampaikan bahwa dengan shifting transaction ke digital channel, kita semua tahu bahwa saat ini transaksi di cabang itu kurang dari 0,8% dari seluruh transaksi yang ada di BCA. Bagaimana kita bisa ensure security dari sistem kita dan resilient terhadap cyber attacks. Jadi tiga hal ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan, khususnya teman-teman di pengawasan internal, bagaimana kita beroperasi dalam kondisi new normal, dalam kondisi COVID, dalam kondisi bahwa ada inovasi-inovasi di bidang teknologi, supaya hal-hal seperti ini tetap kita bisa perhatikan, sehingga risikonya tidak terlalu tinggi. Saya mau bicara sedikit sharing mengenai yang namanya culture and conduct. Karena kalau di banyak bank internasional, yang namanya isu culture dan conduct ini adalah sesuatu yang amat sangat penting. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat, itu banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan culture dan conduct di bank-bank global yang menyebabkan permasalahan yang sangat besar dari segi finansial maupun juga reputasi. Ya. Yang namanya culture itu sebenarnya terdiri dari dua bagian, yaitu adalah conduct dan behavior, perilaku, dan values and ethics. Values and ethics ini seperti code of conduct kita. Ya. Ini tentu saja dibangun dari sejarah dari bank kita dan purpose kita. Nah, outcome-nya adalah ini, yaitu adalah kita ingin pastikan bahwa kita tetap memiliki reputasi yang baik dan juga memiliki trust yang baik, yang didorong dari input ini, yaitu culture itu sendiri. Ya, sekali lagi, culture comprised daripada conduct dan behavior, dan values dan ethics. Conduct dan behavior itu harus di-observe, harus dimonitor, harus di-manage, dan harus ada insentif dan penalti. Jadi sangat jelas, kalau di bank asing itu salah satu daripada KPI dari seluruh individu di sana adalah terkait dengan yang namanya risk and control.
terkait dengan conduct dan behavior. Dan apabila ada pelanggaran yang signifikan, itu dampaknya kena di insentif dan penalty di sana. Ya. Jadi conduct dan behavior ini juga sesuatu yang memang ada inherently di bank kita, yaitu unspoken rules, ideas, norms, any subconscious belief, itu adalah bagian daripada culture and conduct. Dan terus terang, kita memiliki culture yang baik di BCA, culture yang penuh dengan kekeluargaan, namun demikian itu tidak berarti kita lengah dari segi kontrol. Ya. Jadi managing culture membutuhkan kita untuk mengerti mengenai visible conduct dan behavior dan juga semua hal-hal yang mempengaruhi hal tersebut yang berada di bawahnya. Kalau kita lihat banyak sekali kasus-kasus culture dan conduct, ya, baik di bank-bank di Asia maupun di bank-bank di Eropa dan di Amerika Serikat. Tempat saya bekerja sebelumnya, JP Morgan, banyak sekali terkena kasus-kasus baik terkait dengan yang namanya conduct pada saat transaksi di Treasury, baik juga yang terkait dengan yang namanya London Whale Attack, London Whale Case, yaitu mereka memiliki unit Treasury yang bukan hanya melakukan kolusi, tapi juga mereka tidak memanage risikonya dengan baik, sehingga terjadi loss yang sangat signifikan terhadap bank. Itu sekali lagi adalah operational control yang tidak termanage dengan baik. Ada kasus-kasus money laundering di HSBC, demikian juga di banyak tempat-tempat lain. Dan banyak sekali memang ini terkait dengan global markets atau dengan treasury, di bank-bank asing ya. Ini juga contoh-contoh lain, sekali lagi juga ada di bank di Asia, contohnya di ICBC juga terindikasi ada kasus-kasus seperti itu, dan di bank-bank lain, baik terkait dengan fraud, operasional fraud di cabang, fraud terkait dengan credit disbursement, terkait dengan money laundering, terkait dengan hal-hal misalnya juga seperti mortgage risk dan lain sebagainya. Nah, ke depannya teman-teman kita perlu memiliki expertise yang lebih specialized. Ya, ada 3 kategori risiko di sini. Yang pertama, sekali lagi saya selalu tekankan ini terkait dengan yang namanya cyber risk. Risiko terbesar kita adalah risiko operasional terkait dengan cyber. Bank kita adalah bank dengan aset yang besar dan juga bank yang memiliki market share yang paling besar dalam memproses transaksi nasabah di Indonesia. Jadi tentu saja kita adalah target daripada para kriminal untuk bisa menyerang kita daripada cyber. Kita wajib memiliki expertise untuk bisa mengawasi ini, misalnya untuk bisa mengetahui di mana sebenarnya vulnerability kita, ya, titik-titik lemah kita. Di mana sebenarnya yang aset yang paling berharga di kita. Jadi sistem apa yang harus kita benar-benar proteksi, ya. Di mana saja sources of exposure untuk kita. Di mana aja kelemahan-kelemahan, titik-titik di mana kita bisa diserang, ya. Kita perlu talent-talent baru yang mengerti mengenai cyber security. Ya, harus memiliki senior status untuk bisa engage bisnis dan teknologi organization pada saat bersamaan. Jadi sekali lagi ini adalah hal-hal yang teman-teman ke depannya juga perlu perhatikan dengan sangat baik, yaitu terkait dengan yang namanya cyber. Yang kedua adalah terkait dengan fraud. Fraud ini justru di saat-saat kita melaksanakan PSBB atau PPKM, itu adalah sesuatu yang perlu kita awasi dengan baik. Banyak sekali kesalahan-kesalahan terjadi dari hal-hal yang sifatnya sangat simple. Ya, kita mesti mengerti juga apa itu fraud patterns-nya, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk mengatasi itu, atau juga meningkatkan cyber security kita, karena sering terjadi phishing, kita mendapatkan email, seakan-akan emailnya itu dari nasabah, minta transfer uang ke luar negeri. Rekeningnya bukan rekening yang umum. Ya, kita menerima fax atau menerima email itu, kita langsung eksekusi. Padahal itu sebenarnya adalah fraud yang dilakukan oleh kriminal. Jadi kita tertipu, dan nasabah kita juga menjadi korban. Jadi ada hal-hal yang sifatnya interdependent juga antara fraud, cyber security, IT, business product, dan lain sebagainya. Jadi perlu sekali memiliki profil-profil yang kuat sekali dari segi analytics dan juga background di cyber dan teknologi. Yang ketiga adalah terkait dengan conduct. Ini yang paling susah sebenarnya teman-teman ya, karena conduct ini adalah perilaku dari karyawan-karyawati. Bagaimana jangan sampai mereka itu melakukan gaming the system. Berkali-kali kita sampaikan, tidak boleh yang namanya sharing password. Karena password itu adalah harus sesuai dengan individu. Jadi kalau password Anda diberikan kepada teman Anda, berarti
kita nggak bisa tracking siapa yang melakukan transaksi atau siapa yang memberikan approval. Tapi saya rasa di tempat kita, saya masih sering melihat laporan audit bahwa masih ada orang-orang yang sering sharing password. Itu sesuatu yang harus segera dihindari. Ya. Kemudian juga beberapa behavioral pattern, seperti misalnya di Treasury, bagaimana dia bisa menggunakan akses-akses untuk orang-orang, teman-teman ini perlu didukung juga oleh berbagai teman-teman yang pengalaman di cabang yang kuat untuk membantu memberikan sharing kepada kita semua, dan juga para trader yang mungkin udah pensiun juga bisa sharing ke kita, dan juga first line risk manager yang memiliki pengalaman untuk melakukan investigasi dari segi conduct dan isu-isu terkait dengan conduct dan perilaku. Ya. Nah, kadang-kadang memang kita tahu bahwa kita harus juga bisa memetakan potensi daripada human factor dengan risiko. Saya kasih contoh di sini adalah terkait dengan retail banking. Ya, ini adalah beberapa hal-hal yang bisa membuat orang ini berperilaku agak aneh. Misalnya, ya, ada unauthorized sales pressures. Jadi dikasih target yang sangat-sangat tinggi, padahal target itu tidak realistik. Dikasih insentif yang luar biasa besar, jadi ada pressure kepada mereka, dampaknya itu bisa sangat signifikan, ya, baik terhadap branch bankers maupun juga kepada yang lain. Kadang-kadang juga ada tekanan-tekanan mengenai produk yang harus dijual. Produknya sebenarnya tidak appropriate, tapi dipaksakan. Ya, ini juga harus diperhatikan. Kemudian juga kadang-kadang unintended customer misinformation. Pada saat kita menjual produk, kita dengan tidak sengaja menyampaikan informasi yang tidak lengkap. Ya. Akibatnya adalah nasabah itu membeli produk kita tanpa menyadari, dan belakangan produknya ternyata membuat nasabah merugi. Dan mereka komplain dan urusannya jadi panjang. Jadi ini juga perlu kita perhatikan. Processing error, inaccuracy, negligence, ini masih sering terjadi. Diperlukan terus-menerus training, frontline, skill capacity, dan pressure. Dan juga tentu saja yang namanya ini adalah bad intention, ya. Memang ada fraud, sengaja untuk melakukan membocorkan rahasia perusahaan atau sharing daripada data nasabah ke orang yang tidak sepatutnya. Ini juga masih sering kita lihat pada saat ini. Jadi kita harus bisa melakukan mapping seperti ini. Ini contoh untuk retail banking, mungkin bisa juga dilakukan untuk corporate banking, untuk treasury, dan untuk unit bisnis lainnya. Saya kira itu aja yang saya sampaikan kepada teman-teman semua terkait dengan dalam acara ini, terkait conduct dan culture. Dan mudah-mudahan sharing ini bisa berguna. Sekali lagi teman-teman, kita berada dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Kita semua harus jaga protokol kesehatan. Teman-teman yang belum divaksin, harap nanti pada saatnya nanti laksanakan vaksinasi dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan jadwal. Tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama pandemi ini bisa berakhir. Tapi kita harus tetap bisa memperkuat, tetap bisa menjaga kontrol kita di BCA dalam kondisi apapun. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan dalam menjalankan tugas kita ke depannya. Demikian arahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan luar biasa, itulah tadi sambutan luar biasa dan juga materi dari Bapak Haryanto T. Budiman. Terima kasih Bapak, semoga Bapak selalu sehat Pak dan segera bisa bertemu dengan kami semua. Mungkin di acara forum yang 2 tahun lagi Pak ke depan. Baik, selanjutnya kita mulai masuk ke acara materi yang seru. Tapi kita masih di Jakarta ya, belum ke belahan dunia. Jadi saya ingatkan kepada semua orang-orang tercinta, rekan-rekan yang mengajukan nantinya pertanyaan, ini silakan mengisi di kolom chatnya masing-masing. Ingat koneksinya harus bagus ya, biar nyampe. Nah, pada saat di kolom pertanyaan ini adanya nanti nama cabang, untuk kemudian divisi mana yang ingin dipertanyakan, kemudian pertanyaannya. Ingat jangan lupa, pertanyaan paling penting. Saya ulang dulu. Nama cabangnya, kemudian cabangnya, kemudian divisi mana, setelah itu pertanyaan. Divisi-divisi aja, apa aja yang ikut,
hari ini adalah yang pertama, kita ketiknya di escape, contohnya Satuan Kerja Manajemen Risiko, jadi SKMR aja, nggak usah panjang-panjang ya. Oke, DAI, Divisi Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, SKK, kemudian Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi Layanan Depol, ketiknya Depol aja ya. Dan terakhir Grup Hukum GHK, bisa dimengerti? Ada kan? Ada? Ada dong? Iya. Semua pertanyaan akan kami tampung. Terlebih dahulu seperti biasanya kita tampung dulu. Yang nantinya akan kami bacakan, saya J akan bacakan dan dijawab bukan dengan J. Akan dijawab langsung dalam sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita sambut untuk materi yang luar biasa dari Ibu Patricia Djualim dari Divisi Audit Internal. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo, saya Patricia Djualim dari Divisi Audit Internal. Selamat pagi kepada Bapak Haryanto Budiman, juga kepada Bapak Guntoro Purba, Bapak Ibu dari kantor pusat, dan juga Bapak Ibu serta rekan-rekan pengawasan internal dari cabang, wilayah, dan kantor pusat. Pertama-tama saya ingin menyapa juga kepada Bapak Ibu rekan-rekan pengawasan internal kantor wilayah dari wilayah 8, 9, 10, dan 12 yang baru bergabung di unit PI sejak tahun 2020, sejak dibentuknya PIKW di Jabodetabek. Nah, sungguh suatu event yang luar biasa pada tahun ini, yang biasanya dilakukan Forumnas ini 2 tahun sekali, dengan mengundang hanya terbatas orangnya, dan tahun ini seluruh PI diundang untuk mengikuti acara ini. Terima kasih kepada teman-teman SKMR yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan event secara online ini. Oke, pada sesi yang singkat ini, saya ingin berbicara mengenai PI in Now Normal. Sesuai dengan temanya yaitu Riding Change in Now Normal. Oke. Nah, ada 2 hal yang ingin saya bahas, yaitu pertama mengenai people development, kedua mengenai agility and adaptability. Sebetulnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak GP mengenai agility and adaptability, di mana dalam keadaan now normal ini kita harus agile, kita harus menyesuaikan diri. Oke, next. Untuk people development ini, next. Nah, kami dari Divisi Audit Internal selaku pembina Bapak Ibu pengawasan internal melakukan assessment setiap tahun untuk menilai kompetensi pengawasan internal. Nah, kita lihat di tahun lalu sudah kita adakan assessment. Hasilnya seperti yang ada di layar. Sorry, slide sebelumnya. Nah, ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu PI dengan effort yang luar biasa dan hasilnya baik, di mana kelulusannya pun di atas 90%. Nah, cakupan apa sih yang menjadi assessment ini? Oke, next. Ini perlu diketahui juga oleh rekan-rekan PIKW yang belum pernah melakukan assessment, dan juga mungkin oleh PIC dan PIKW ataupun PIKP yang belum pernah melakukan assessment. Cakupan yang dinilai ini tidak jauh-jauh dari pekerjaan kita, di mana tugas kita sebagai pemeriksa. Nah, untuk PIC dan PIKW itu mengenai pengetahuan umum tentang teknik pemeriksaan, kemudian juga mengenai pengetahuan operasional dan kredit, tergantung itu adanya di cabang ataupun di wilayah. Jadi kami akan sesuaikan. Untuk PIKP, kita juga assessment-nya itu adalah untuk pengetahuan umum tentang teknik pemeriksaan dan prosedur sesuai dengan unit kerja masing-masing. Jadi soal untuk yang PI dari divisi logistik pasti akan berbeda dengan PI dari SLPE.
Jadi tergantung dari unit kerjanya. Oke, next. Nah, teman-teman semuanya, setiap tahun kita belajar, ya. Setiap tahun kita harus meningkatkan kompetensi. Oleh karena itu, tahun ini pun kita melakukan assessment dengan nilai kelulusan yang meningkat dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu nilai kelulusannya adalah 70, tahun ini meningkat menjadi 75. Jadi Bapak Ibu tolong persiapkan, tahun ini kita akan assessment rencananya di bulan September. Tolong Bapak Ibu juga siapkan, dan juga mohon untuk Kepala PI memperhatikan people development, bagaimana sih caranya merencanakan pengembangan SDM untuk staf di bawah Kepala PI. Jadi harusnya sudah tahu, oh untuk PIC harusnya ini dikembangkannya di sisi apa. Kalau seseorang PIC ini belum memahami mengenai operasional, tolong bantu dikembangkan dari sisi operasionalnya. Karena apa? Peran pembinaan itu bukan hanya dari divisi audit saja, tetapi juga dituntut dari peran kepala PI-nya, serta dari cabang maupun kepala cabang, wilayah maupun kantor pusat. Oke, nah next. Hal yang kedua yang ingin saya bahas adalah mengenai agility dan adaptability. Agility dan adaptability ini ada dua hal. Yang pertama mengenai cakupan pemeriksaan. Nah, sejak masa pandemi ini, kami dari divisi audit pun mengeluarkan kebijakan untuk cakupan pemeriksaan dan bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan secara agile. Jadi kami keluarkan kebijakannya itu bertahap setiap 1 bulan. Nah, seperti yang kita ketahui, tahun 2020 sampai dengan CAU 1 2021, kita fokuskan untuk melakukan pemeriksaan yang berisiko lebih tinggi. Contohnya, untuk operasional PIC itu dilakukan untuk 7 KKP yang kami nilai resikonya lebih tinggi, cukup tinggi ya. Kemudian sampel pemeriksaan CCTV pun itu 4 hari. Nah, kenapa 4 hari? Ini karena kita lihat tren dari audit rating cabang-cabang itu menurun, sehingga banyak yang cukup baik. Nah, cukup baik ini lihatnya dari mana sih? Oh, ternyata pada waktu auditor melakukan pemeriksaan melalui CCTV, banyak sekali penyimpangan prosedur. Oleh karena itu, kami pun menetapkan untuk sampel pemeriksaan CCTV menjadi 4 hari. Dan untuk pemeriksaan di luar gedung, itu dilakukan secara offsite. Ya, itu adalah untuk operasional PIC, sedangkan untuk PIKW-nya, karena itu pendukung operasional, tetap dilakukan pemeriksaan untuk seluruh KKP. Next. Nah, untuk yang kredit, seperti apa? Untuk kredit tahun 2020 sampai dengan CAU 1 2021 itu periksa seluruhnya kecuali yang RO. Tapi ada tambahan, yaitu restrukturisasi SMI, KUR, dan KPR. Nah, memang sejak tahun lalu di CAU 2 2020 kami juga memang mengeluarkan kebijakan agar Bapak Ibu melakukan pemeriksaan berfokus kepada yang restrukturisasi dan juga kredit bermasalah. Karena apa? Karena kami agile juga dengan kondisi pandemi saat ini, di mana dengan industri yang menurun, ya kita bisa nilai bahwa banyak sekali debitur yang memang menunggak. Sehingga perlulah kita juga selain dari BCA mengeluarkan kebijakan restrukturisasi, kita pun dari sisi pengawasan internal harus memeriksa mengenai restrukturisasi tersebut. Nah, untuk PIKW pun
periksanya itu seluruh KKP kecuali prosedur yang AO di luar kota dan juga stok opname dosir asli di Kluis luar kota. Oke, next. Nah, untuk di CAU 2 2021 kami menetapkan kebijakan yang berbeda lagi, yaitu kita lakukan pemeriksaan untuk seluruh KKP. Kenapa? Karena sudah 1 tahun lebih kita tidak periksa seluruh unit kerja. Hanya fokusnya, khususnya operasional, hanya 7 KKP. Nah, mulai CAU 2, keadaan sudah mulai membaik sebetulnya di awal. Jadi kita lakukan untuk seluruh KKP. Kemudian lintas gedung dalam kota yang sama pun itu bisa kita lakukan, ya. Dan pemeriksaan keluar kota dilakukan tetap secara offsite. Tapi mempertimbangkan kondisi pandemi saat ini yang semakin meningkat, lintas gedung dalam kota yang sama boleh tidak dilakukan, ya, dengan persetujuan kepala KCU. Jadi kami pun di sini masih mengikuti kebijakan dari HCM di bulan Maret dan April bahwa lintas gedung dalam kota itu masih bisa dilakukan. Hanya kami adjust kalau Bapak Ibu kesulitan ataupun memang kondisinya itu benar-benar parah di cabang ataupun di kantor cabang pembantu, lintas gedung dalam kota yang sama boleh tidak dilakukan dengan persetujuan kepala KCU. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, selain itu untuk agile dan adaptability ini, dari sisi pemeriksaan kredit, untuk PIC ini kami lakukan selalu kebijakan-kebijakan yang mungkin mendadak ya, ataupun hal-hal yang baru lah yang diberikan kepada PI. Di mana tadi sebetulnya itu ada tambahan pemeriksaan restrukturisasi, kemudian tambahan lagi adalah yang untuk PIKW. Nah, karena kami juga melihat atau mempertimbangkan dari sisi SDM yang terbatas. Jadi, dan juga peran PIKW yang sesungguhnya itu harusnya seperti apa. Sehingga kami keluarkan kebijakan mengenai pencabutan keikutsertaan PIKW dari proses login safe. Jadi setidaknya SDM terbatas, waktunya pun kita bisa lebih safe ya di situ ya. Kemudian stok opname dosir asli tidak 100%, tapi by sampel saja. Hanya ada cakupan pemeriksaan MBK dari AO/SBK. Kemudian tetap ada penambahan pemeriksaan restrukturisasi layanan kredit. Nah, inilah agility atau kami dari divisi audit pun agile untuk menetapkan kebijakan cakupan pemeriksaan dari PI. Untuk PIKP pun kami arahkan untuk memfokuskan kepada pemeriksaan yang resikonya lebih tinggi dahulu. Dengan mempertimbangkan SDM yang ada juga. Oke, next. Hal yang kedua dari sisi agility. Seperti kita tahu, BCA ini kan selalu berkembang ke arah digitalisasi. Semuanya berkembang ke arah digitalisasi. Nah, tadi juga di awal Pak GP sudah mengatakan bahwa kita ini banyak aplikasi di BCA. Dan maunya juga sebetulnya aplikasi untuk pemeriksaan PI pun kita digitalisasikan. Oleh karena itu, dari sisi infrastruktur sarana pemeriksaan PI, kami pun dari divisi audit membangun aplikasi pemeriksaan PI ini secara digital. Jadi melalui Cynthia ini. Dan ini sudah digunakan oleh Bapak Ibu sejak Mei tahun 2021 ini. Aplikasi Cynthia ini sebetulnya tujuannya adalah untuk melihat bagaimana sih
pengendalian internal di BCA itu secara keseluruhan, secara terintegrasi. Sehingga user yang ada di Cynthia itu dimulai dari pengawasan internal sendiri, kemudian juga dari unit kerja, dan dari auditor. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya Cynthia ini bukan untuk kepentingan auditor, tapi ini adalah untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan BCA. Karena dengan melalui Cynthia ini, kita bisa melihat gambaran mengenai pengendalian internal secara bank-wide-nya. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman juga semua pada mengeluh ya mengenai Cynthia. Aduh, jadi prosesnya jadi lama lah. Kemudian ini banyak sekali prosesnya dibandingkan dengan aplikasi yang lalu, jadinya menghambat, butuh waktu. Kemudian nggak ada tim klien, sehingga nggak bisa kerja dari rumah. Semuanya harus diakses dari kantor. Sehingga waktunya itu harus lakukan malam hari. Atau mungkin reviewernya itu nanti bisa masuk di hari Sabtu atau Minggu. Nah, rekan-rekan semuanya, kita tahu ini adalah aplikasi baru. Kita butuh penyesuaian. Kami paham akan hal itu. Jadi memang untuk memulai satu aplikasi itu kita butuh waktu yang lebih lama, tapi nanti percayalah, kalau kita mau berubah, kita akan terbiasa dengan aplikasi ini. Sama halnya dengan BCA mengeluarkan aplikasi-aplikasi baru, ada Berta, Monica lah, Welma, atau mungkin sekarang juga di gadget Bapak Ibu semuanya banyak aplikasi BCA yang baru ya. Nah, semuanya itu butuh proses. Jadi, kalau Bapak Ibu mau berubah, mau maju, ikuti saja proses ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga di tempat kami untuk menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu. Kalau memang ada masukan atau misalnya ada hal-hal nih kayaknya menghambat deh, kasih saran, boleh kasih masukan, kasih saran, enaknya seperti apa. Tolong masukan-masukan mengenai Cynthia ini bisa diberikan kepada kami sesegera mungkin. Jadi bisa dikirim ke Novi atau Marcella ataupun Ferry. Oke, nah sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PI yang ikut di dalam pilot project Cynthia ini. Sehingga akhirnya Cynthia ini bisa jadi di tahun ini. Ya, kami juga sebetulnya melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya supaya Cynthia ini lebih baik. Tapi itu akan kami lihat lagi dari sisi SDM kami pun bagaimana. Apakah bisa dialokasikan di tahun ini atau di tahun depan. Jadi yuk Bapak Ibu, kita coba ikutin proses perubahan ini. Oke, nah dari dua hal yang saya bahas itu mengenai people development maupun agility dan adaptability, saya sebetulnya juga ingin share kepada Bapak Ibu dua video. Yang pertama yaitu mengenai video mengenai apa sih skill yang dibutuhkan oleh auditor in the future, di masa depan. Mungkin sebetulnya videonya ini kami tidak mendapatkan dari sisi video bagaimana sih internal control di masa depan, tetapi yang ada sebetulnya mengenai auditor di masa depan. Tetapi secara tipikal pekerjaannya, auditor maupun PI itu hampir sama, yaitu melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, kita lihat video ini dan kita bisa ambil insight-nya. Silahkan videonya.
Oke teman-teman, tadi sudah lihat videonya. Kita lihat waktu dulu itu auditor itu kan seperti watchdog, bookkeeper. Nah itu kita sudah harus alihkan. Apa yang ada di depan mata? Yang di depan mata adalah big data. Jadi kita harus bagaimana sih? Nah, tadi kita lihat di video yang terakhir bahwa rahasia dari kesuksesan itu adalah bukan memprediksi masa depan itu seperti apa, tapi adalah bagaimana meng-create people yang bisa berkembang untuk menghadapi masa depan yang sulit diprediksi. Nah, caranya bagaimana? Kita harus berubah. Perubahan itu apa sih? Tadi kita harus mempunyai kompetensi adaptable. Jadi kita harus berusaha menyesuaikan diri, kemudian kita harus proaktif, dan juga kita harus curious. Jadi kita harus ada rasa penasaran, rasa ingin tahu. Dan yang keempat adalah trusted, bahwa kita harus dipercaya. Itu adalah insight dari video yang pertama. Ini rasanya sih bukan hanya untuk auditor, tapi Bapak Ibu PI pun harus mulai ke arah sana. Ya, jadi bagaimana sih kita meng-create orang yang bisa berkembang? Itu. Oke. Nah, kemudian video yang kedua, saya masih ada satu share video lagi. Sebetulnya ini mengenai digital transformation. Dari tadi kita ngomongin digital. Ya. Nah, ini juga saya juga akan bawakan video mengenai digital transformation. Memang mungkin tidak terlalu terkait dengan pekerjaan kita secara langsung, tapi kita tahu era digitalisasi ini, ya, di mana sekarang semua berubah, bukan hanya di BCA, tapi juga di seluruh dunia. Oke, kita lihat dulu video kedua dan kita ambil insight-nya. Silahkan video kedua. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is.
Immerse yourself in the immediate future 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Oke, halo teman-teman, gimana? Sudah nonton itu videonya? Nah, saya akan share sedikit insight-nya yang bisa saya dapatkan dan mungkin bisa Bapak Ibu juga resapi. Ya. Tadi di video itu sudah disampaikan juga bahwa business as usual is often, tapi good enough is dead. Jadi, rekan-rekan, kalau kita cukup merasa puas dengan kondisi saat ini, kita tidak mau berubah, kita akan mati. Itu intinya. Nah, kemudian siapa sekarang yang menjadi fokusnya? Fokusnya yang harus kita kembangkan adalah diri kita sendiri. Kedepannya ini kita mau menguasai teknologi atau teknologi menguasai kita. Nah, ini kembali kepada kita masing-masing lagi. Ya, jadi kita lihat kalau kita mau maju, ya kita lihat harus merangkul teknologi itu, karena the new way work adalah to embrace teknologi. Jadi kita harus berubah, so kita harus persiapkan diri, bukan hanya cepat-cepat dalam 1 tahun langsung sudah bisa berubah, tapi kita harus sudah mempersiapkan dari 5 sampai 7 tahun sebelumnya juga. Oke, teman-teman, let's live and lead from here. Ya. Nah, itu adalah insight yang ingin saya share kepada teman-teman. Karena saya ingin teman-teman juga berubah, bisa agile dan adaptable. Oke, di akhir sesi ini pun ya, saya juga ingin berpantun sama seperti Pak JP, yaitu di kala pandemi rajin makan buah. Cakep. Agar kita sehat senantiasa. Cakep. Rekan-rekan, yuk kita berubah, ikuti perkembangan dunia. Oke, sehat selalu dan tetap semangat. Ya. Luar biasa, keren banget tentunya. Sudah kita mendapatkan ilmu lagi, Bu Peti. Thank you. Presentasinya dahsyat sekali. Baik, tapi sebelumnya rekan-rekan, sebelum saya mau pindah daerah, sudah mau siap-siap untuk kebelahan dunia yang lain. Untuk semua teman-temannya jangan lupa ya, kan kita sudah join nih. Mana suaranya harus tetap semangat ya, karena kita mulai jalan-jalan seperti tadi yang saya bilang. Tapi saya juga mau ingetin, selalu ingetin terus untuk menunggu postingan kita. Karena saya ngelihat tadi di Instagram itu masih sedikit, tapi ternyata ada juga masih sedikit tapi sudah 400. Wow, karena kita sudah menyiapkan secara khusus yang kekinian kan tadi, 2 filter Instagram yang bisa kalian gunakan untuk men-capture keseruan hari. Aku juga ada di sana. Jangan lupa ya, buka aplikasi Instagram kalian, kemudian buka IG Story, search filternya dengan keywordnya BCA SKMR Virtual dan pengawasan internal. Jadi mudah sekali, sangat mudah. Nanti banyak sekali foto-foto saya di sana. Dan jangan lupa juga untuk posting tag ke BCA semua beres.
kita mau jadikan trending hari ini untuk momen-momen seru kita. Kita tunggu postingannya. Baik, kita akan langsung mendengarkan presentasi berikutnya dari tim SKMR. Nih, tapi sekarang ini kita mau lanjut nih, mau ajak jalan-jalan langsung kita mau ke Bali, ke Pulau Dewata. Nah, langsung saja kita panggilkan luar biasa kepada Bapak Hari Tanujaya dari Satuan Kerja Manajemen Resiko. Kami persilakan, Pak. Semangat pagi, Bapak dan Ibu pengawasan internal yang saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti perjalanan operational risk in now normal. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Sebelum kita memulai perjalanan, ada baiknya Bapak dan Ibu untuk mengenal lagi tim yang selama ini selalu menemani Bapak dan Ibu saat melakukan pengawasan manajemen risiko operasional di unit kerja Bapak dan Ibu. Siapa saja orang-orangnya yang siap selalu membantu Bapak dan Ibu? Mari kita masuk ke perkenalan. Tim ORMA berada di bawah manajemen direksi Bapak Haryanto T. Budiman. Bapak Haryanto dibantu oleh Pak Edward Guntoro Purba selaku Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan dibantu lagi oleh Bapak Setiawan Abadi yang khusus memanage risiko operasional. Di dalam kepemimpinan Pak Setiawan Abadi terdapat 3 biro, ORMA, B, dan C, dan tim yang selama ini mendampingi Bapak dan Ibu untuk mengelola risiko operasional berada di tim ORMA, di mana di dalamnya ada saya, Hari Tanujaya, ada Reni, ada Tiara, Shirley, Tia, Ivan, Evelina, Risa, Cecilia, dan terakhir si bungsu adalah Stephanie. Kami siap untuk selalu mensupport Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan mengenai hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko operasional, baik mengenai RCSA, KRI, LED, atau mengenai event-event lain yang kami adakan. Perjalanan kita akan kita awali dengan melihat tren LED selama 3 tahun terakhir. Apa saja yang akan kita lihat di sana? Mari kita masuk. Pada tahun 2018, pada tahun 2019 dan tahun 2020 kita bisa melihat secara frekuensi, secara garis besar kita melihat adanya peningkatan. Dari frekuensi di tahun 2018 terjadi sekitar 28.000 kejadian yang diposting di dalam LED. Lalu terjadi peningkatan yang cukup drastis di tahun 2019 menjadi 40.000 kejadian yang dilaporkan. Lalu terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 34.000 transaksi. Dari frekuensi tersebut kita melihat bahwa dengan adanya pandemi, kejadian itu tidak serta-merta menurun, ya, tapi terjadi peningkatan dari 2018 ke 2020. Lalu kita lihat dari kerugian potensial. Kerugian potensial di 2018 mencapai sekitar 1,6 triliun rupiah. Namun di tahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat tinggi menjadi 3,8 triliun. Lalu di tahun 2020 kerugian potensial menurun sedikit menjadi 3 triliunan. Kerugian potensial ini mengindikasikan seberapa besar sih potensi kerugian BCA apabila terjadi suatu kejadian kerugian risiko operasional. Masih potensi. Nah, untuk melihat berapa aktual kerugian yang dialami oleh BCA,
kita bisa melihat tren kerugian aktual di tahun 2018 yang menjadi kerugian yang benar-benar aktual adalah sebesar 24 miliar rupiah. Kemudian di tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup drastis mencapai 136 miliar. Dan di tahun 2020 kita bersyukur kerugian aktual berkurang juga sangat drastis menjadi 22,67 miliar rupiah. Ini adalah gambaran tentang kejadian-kejadian kerugian risiko operasional yang terjadi di BCA. Kita mengharapkan semoga trennya akan semakin menurun di tahun-tahun berikutnya. Namun kalau kita melihat now normal saat ini, kita mengalami perubahan baik dari sisi layanan maupun dari sisi channel yang kita sediakan. Aktivitas pun berubah. Yang tadinya kita banyak mengandalkan tatap muka, sekarang kita sangat-sangat mengandalkan layanan-layanan yang sifatnya online, tanpa tatap muka. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya juga perubahan terhadap resiko yang kita hadapi, yaitu meningkatnya risiko akan serangan cyber atau kita kenal dengan cyber attack. Apa saja cyber attack itu? Bagaimana cara mereka berfungsi? Bagaimana cara-cara mereka mengelabui bank dan nasabah? Mari kita lanjut ke cyber attack trend di tahun 2021. Cyber attack yang pertama yang perlu kita waspadai adalah Wi-Fi spoofing. Wi-Fi spoofing ini adalah pencurian data atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan Wi-Fi yang telah dibuat untuk mengcapture data-data milik orang yang terhubung dengan Wi-Fi tersebut. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, pada saat ingin menggunakan Wi-Fi, perlu pastikan dulu mengenai keamanan dari Wi-Fi tersebut. Jangan karena gratis, jadi kita tergoda. Karena pada saat kita melakukan akses menggunakan Wi-Fi tersebut, maka pelaku kejahatan cyber attack ini dapat mencuri semua data yang ada di dalam device yang Bapak dan Ibu gunakan saat menghubungi Wi-Fi tersebut. Untuk lebih mengerti lagi bagaimana cara kerjanya Wi-Fi spoofing, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Cyber attack selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai account takeover yang dilakukan dengan cara melakukan social engineering dan juga phishing. Social engineering dilakukan oleh seseorang dengan cara memanfaatkan data-data pribadi seseorang yang kemudian direkayasa lalu menghubungi nasabah atau orang tersebut dengan cara mengaku sebagai pihak yang berwenang dari bank yang kemudian akan berusaha untuk memandu Bapak dan Ibu hingga dapat membuat Bapak dan Ibu memberikan data-data pribadi yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pihak manapun. Lalu ada juga dengan cara phishing, Bapak dan Ibu. Cara phishing ini memiliki metode yang kurang lebih serupa dengan cara memberikan email-email yang berpura-pura mengaku dari bank atau dari lembaga-lembaga lain di mana nanti dia akan meminta data yang sifatnya konfidensial dan pribadi. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, dan juga perlu diingatkan kepada rekan-rekan lain untuk tidak mudah percaya. Selalu gunakan website yang resmi. Selalu melihat alamat email yang melakukan pengiriman. Apabila ada email-email yang mencurigakan dan kita tidak kenal, sebaiknya jangan dibuka. Dan hubungi pihak-pihak yang kompeten untuk menyelidiki apakah email tersebut atau website tersebut merupakan website yang aman untuk dibuka. Berikut ini contoh penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum saat melakukan social engineering. Kita bisa melihat pada layar ini ada yang mengaku sebagai pihak bank dan berusaha untuk mengorek-ngorek informasi dari nasabah. Lalu ada juga
website atau apps yang juga berpura-pura sebagai apps yang resmi dari bank. Tipe-tipe penipuan seperti ini kerap kali menjaring korban yang cukup banyak. Jadi sekali lagi perlu diingatkan, selalu gunakan sumber-sumber, baik itu kontak center, baik itu apps maupun website yang benar-benar resmi yang disediakan oleh bank. Ini merupakan suatu cara yang sangat efektif digunakan oleh pelaku kejahatan. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, hati-hati dalam melakukan tindakan yang dapat merugikan Bapak dan Ibu. BCA juga tidak tinggal diam terhadap serangan-serangan tersebut. BCA telah melakukan langkah-langkah, melakukan penyelidikan, dan melakukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko-risiko cyber attack dengan cara melakukan takedown atas website-website yang dicurigai merupakan website yang tujuannya untuk menjaring data-data rahasia milik nasabah. Dan juga kita melakukan edukasi mengenai nomor-nomor yang resmi dapat dihubungi oleh nasabah. 2, 1. Bapak dan Ibu juga perlu hati-hati atas email yang diterima. Disarankan Bapak dan Ibu jangan menggunakan email internal kantor untuk keperluan pribadi atau keperluan di luar kantor. Jangan menyebarluaskan email kantor. Karena seringkali banyak email-email masuk merupakan email-email yang tujuannya untuk melakukan penyusupan. Baik dia memberikan link-link untuk masuk ke website-website yang bertujuan untuk mengambil data dari Bapak dan Ibu, ataupun untuk mengirimkan malware-malware yang tujuannya adalah menginfeksi komputer Bapak dan Ibu. Perhatikan selalu apabila ada email yang tidak dikenal dan mencurigakan, mohon jangan membuka link ataupun file yang terlampir di dalam email tersebut. Apabila Bapak dan Ibu masih ragu, bisa menghubungi pihak-pihak yang kompeten untuk menyelidiki apakah email tersebut berbahaya atau tidak. Untuk lebih jelasnya lagi, Bapak dan Ibu, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. This is a Lucy email security video. Cybercriminals are not going after company systems anymore. They are going after a company's users. It is important to have security best practices in place, especially practices that include email conduct. When you understand the most common email threats, you're better able to set up protections and policies to help ensure the security of your business. Common threats to email systems include the following. Increasingly, attackers are taking advantage of email to deliver a variety of attacks to organizations through the use of malware or malicious software. That includes viruses, worms, Trojan horses, and spyware. Unsolicited commercial email, commonly referred to as spam, is the sending of unwanted bulk commercial email messages. Related to spam is phishing, which refers to the use of deceptive computer-based means to trick individuals into responding to the email, clicking on some file, or disclosing sensitive information. Spear phishing is a highly specialized phishing attack that targets a specific individual or small group of individuals to collect information in order to gain access to computer systems, networks, and data. Now, let's talk about social engineering. Rather than hack into a system, an attacker can use email to gather sensitive information from an organization's users or get users to perform actions that further an attack. A common social engineering attack is email spoofing, in which one person or program successfully masquerades as another by falsifying the sender information shown in emails to hide the true origin. Unintentional acts by authorized users.
Not all security threats are intentional. Authorized users may inadvertently send proprietary or other sensitive information via email, exposing the organization to embarrassment or legal action. So, how to protect from the common threats? Avoid using a personal account for transmitting company data. Make sure that you don't risk your company's security and your job by transmitting sensitive company data via your own personal computer or email address. This includes using your personal email account on the job, as well as sending company documents to your personal account. Your company has a right to see everything you send and receive on your professional account. Assume that all your emails are monitored and refrain from sending anything you wouldn't be comfortable with your boss seeing. Messages that try to persuade you to send your password or credit card number are forged, even if they appear to be from your bank or system administrator. Log off after accessing corporate resources from a public device. Always remember to log off when you finish with secure websites. If you do not, the next person to use the computer will have access to your personal information. When you put a person's email addresses in the BCC rather than the CC window, none of the recipients can see the addresses of the other email recipients. New email users often rely too much on the to because it is the default way of sending emails. That is fine as long as you are writing to just one person. But if you are sending out mail to a diverse group of people, confusing BCC and CC raises some serious privacy and security concerns. It takes just one spammer to get a hold of the email, and immediately everyone on your email list gets spammed. Sometimes the mistake isn't in deciding between CC and BCC, but between hitting reply all instead of reply. When you hit reply all, your email message is sent to everyone included on the original email, and if you didn't intend to include them, the information might be bad from both a security and a personal humiliation perspective. Forwarding emails can be a great way to quickly bring someone up to speed on a subject without having to write up a summary email. But if you aren't careful, forwarding emails can create a significant security threat for yourself and the earlier recipients of the email. As an email is forwarded, the recipients of the mail, until that point in time, are automatically listed in the body of the email. As the chain keeps moving forward, more and more recipient IDs are placed on the list. Just because you delete an email message from your inbox and the sender deletes it from their sent inbox, it does not mean that the email is lost forever. In fact, messages that are deleted often still exist in backup folders on remote servers for years and can be retrieved by skilled professionals. So, start to think of what you write in an email as a permanent document. Be careful about what you put into writing, because it can come back to haunt you many years after you assumed it was gone forever. Don't click on suspect links. If a link looks hidden, or if it comes from an unfamiliar source, don't click it. It might take you to an unspecified location and possibly inject malware into your machine when you attempt to download the page. Be aware of any discrepancies in links that look mostly but not entirely familiar, such as Amazon with a 0 instead of Amazon with an O, and any other shortened links. It is important to be aware of any emails received that come from unknown senders. Each email should be treated with caution. It is a best practice to avoid opening any attachments from unknown senders, especially if they seem peculiar or out of context. These type of emails could be malicious. Spammers use a wide variety of clever titles to get you to open emails which they fill with all sorts of bad things. New email users often make the mistake of opening these emails. While never opening a phishing email is the best way to secure your computer, even the most experienced email user will occasionally accidentally open up a phishing email. At this point, the key to limiting your damage is recognizing the phishing email for what it is. Whatever form the phishing attempt takes,
The goal is to fool you into entering your information into something which appears to be safe and secure, but in fact is just a dummy site set up by the scammer. Assuming you have already opened a phishing mail, do not reply or click on the link in the email. If you want to verify the message, manually type in the URL of the company into your browser instead of clicking on the embedded link. A common technique used by spammers is to send out thousands of fake newsletters from organizations with an unsubscribe link on the bottom of the newsletter. Email users who then enter their email into the supposed unsubscribe list are then sent loads of spam. So, if you don't specifically remember subscribing to the newsletter, you are better off just blacklisting the email address. Most new internet users are very careful when it comes to emails from senders they don't recognize. But when a friend sends an email, all caution goes out the window, as they just assume it is safe because they know that the sender wouldn't intend to hurt them. The truth is, an email from a friend's ID is just as likely to contain a virus or malware as a stranger's. The reason is that most malware is circulated by people who have no idea they are sending it, because hackers are using their computer. Malicious spam could even come from an email address spoofed, manipulated, to appear as if it is from someone within your organization. But one click of the mouse to open an infected Word document or PDF, and your PC may be infected. Often these emails are disguised as shipping confirmation notices, alarming notices from banks, tantalizing photos, mortgage scams, fake news alerts, and more. Anything to raise our curiosity and get us to open an email and click an attachment or link that only leads to trouble. Keep your data safe and be cautious. Belum lama ini, Bapak dan Ibu, terdapat 2 kasus yang merupakan cyber attack yang terbaru, yaitu ransomware. Ransomware dahulu pernah juga menginfeksi file dari sebuah rumah sakit, namun kali ini yang menjadi incaran mereka adalah data bank. Ransomware memiliki modus melakukan infeksi terhadap file dan mengunci file-file tersebut dan meminta tebusan untuk bisa membuka file tersebut. Ransomware ini sangat berbahaya apabila menginfeksi file-file kritikal yang ada di bank, karena sangat-sangat dapat mengganggu operasional bank, bahkan bisa menimbulkan kerugian bagi bank. Nah, untuk mencegah bagaimana supaya jangan sampai ransomware ini menginfeksi file-file yang ada di komputer kita, tetap lakukan langkah-langkah pengamanan seperti scan email untuk mendeteksi adanya malware atau tidak. Selalu aktifkan firewall, jangan asal menggunakan link yang ada di dalam email, selalu hati-hati. Dan jangan lupa lakukan backup atas data-data penting secara reguler. Selalu lindungi informasi-informasi yang ada, yang kritikal, dengan cara melakukan backup atau menggunakan password. Data-data kejadian risiko operasional, baik itu disebabkan oleh cyber attack maupun penyebab-penyebab lain, kami harapkan dapat diposting secara berkualitas ke dalam Ormis LED. Karena data LED akan memiliki peran yang sangat penting di masa yang akan datang. Dengan terbitnya SEOJK nomor 6 garis miring SEOJK 03 garis miring tahun 2020, terjadi perubahan penggunaan pendekatan perhitungan pencadangan modal risiko operasional yang tadinya menggunakan basic indicator approach, sekarang berubah menjadi standardized approach. Bila kita melihat dampak perubahan ini, kita bisa saksikan di layar bahwa ATMR yang dihitung menggunakan basic indicator approach akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan standardized approach. DBA menghasilkan
116 triliun untuk ATM risiko operasional, sedangkan menggunakan standardized approach hanya mencapai 40 triliun rupiah. Dampak ini akan mengakibatkan proyeksi income yang berbeda. Nah, kami harapkan Bapak dan Ibu jika kita bisa beralih dari basic indicator approach ke standardized approach supaya kita BCA bisa menikmati keuntungan dari perubahan basic indicator approach menjadi standardized approach. Nah, untuk dapat menggunakan standardized approach, kami membutuhkan data loss event yang berkualitas. Karena pada saat kita menggunakan standardized approach Bapak dan Ibu, tidak hanya data pendapatan bank yang akan digunakan sebagaimana basic indicator approach saat ini. Saat kita menggunakan standardized approach, kita juga membutuhkan data loss event database yang berkualitas selama 10 tahun. Nah, disinilah peran penting Bapak dan Ibu sebagai pengawasan internal untuk dapat membantu unit kerja dalam melakukan pemostingan data LED yang berkualitas. Diharapkan Bapak dan Ibu untuk dapat membantu unit kerja memastikan kebenaran dan kelengkapan data LED. Karena kebenaran dan kelengkapan data LED ini yang akan menjamin berkualitas atau tidaknya data LED yang nanti akan digunakan saat melakukan perhitungan ATMR menggunakan standardized approach. Untuk mendukung peran dan fungsi Bapak dan Ibu dalam pengelolaan risiko operasional, kami telah membuat rencana untuk menerbitkan e-learning Ormis RCSA di bulan September untuk membantu Bapak dan Ibu dan juga unit kerja dalam memahami aplikasi RCSA, memahami prosesnya dan insight-insight yang dibutuhkan saat melakukan proses RCSA. Lalu di bulan Oktober kami juga sudah menyiapkan e-learning MRO dan juga e-learning Ormis LED. Dalam e-learning MRO ini Bapak dan Ibu bisa belajar paham lagi lebih jauh mengenai manajemen risiko operasional. Sedangkan untuk Ormis LED, e-learning ini akan membuat Bapak dan Ibu mengerti lebih dalam lagi apa yang harus diposting di dalam Ormis LED, bagaimana cara pemostingannya, dan apa saja yang harus Bapak dan Ibu isi di dalam Ormis LED. Kemudian Bapak dan Ibu, di tahun yang sama ini juga, di tahun 2021, ada beberapa hal yang akan kita laksanakan bersama, yaitu akan diimplementasikannya RCSA di seluruh cabang dan juga kantor wilayah, dan juga di kantor pusat. Dalam tahap ini Bapak dan Ibu, kami akan meminta bantuan Bapak dan Ibu untuk membantu unit kerja dalam melakukan asesmen atas risiko yang masing-masing dihadapi. Setelah RCSA ini diimplementasi, data tersebut akan digunakan oleh divisi audit internal untuk menentukan cabang-cabang yang memiliki risiko tinggi atau tidak melalui risk-based audit. Tools-tools yang kami sediakan untuk Bapak dan Ibu, kami harapkan bisa lebih melatih dan meningkatkan cara berpikir Bapak dan Ibu, cara berpikir yang lebih hati-hati atas risiko yang Bapak dan Ibu hadapi. Nah, cara berpikir itu kita kenal dengan risk awareness, yaitu cara berpikir yang mampu mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko dalam setiap keputusan atau tindakan yang akan diambil. Risk awareness ini sangat penting karena risk awareness merupakan fondasi, merupakan suatu dasar atas penerapan manajemen risiko operasional yang baik. Apabila Bapak dan Ibu telah dibekali dengan risk awareness yang cukup memadai, maka langkah-langkah manajemen risiko seperti melakukan identifikasi, melakukan pengukuran, pengendalian, dan mitigasi, serta pemantauan, maka Bapak dan Ibu akan dapat mengambil keputusan dan tindakan yang lebih tepat. Risk awareness itu memiliki banyak sekali manfaat.
Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, risk awareness itu dengan manfaat yang ada, kami harapkan risk awareness ini bisa membuat pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu atau juga unit kerja yang ada di tempat Bapak dan Ibu itu bisa lebih efektif dan efisien. Karena keputusan yang diambil atau tindakan yang diambil sudah memperhitungkan risiko-risiko yang ada. Sudah memperhitungkan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk memitigasi risiko tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu, apabila kita sudah menerapkan risk awareness, keputusan yang kita ambil sudah baik, maka otomatis layanan yang kita berikan, solusi yang kita berikan kepada nasabah kita juga akan semakin baik. Nah, untuk bisa menikmati layanan yang baik, mengambil keputusan yang baik ini Bapak dan Ibu, kita harus melatih risk awareness kita. Untuk melatih risk awareness, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu, kita perlu meningkatkan pengetahuan kita. Dengan lebih mengerti mengenai produk, mengenai transaksi, mengenai aktivitas yang kita lakukan, Bapak dan Ibu akan lebih paham, akan lebih aware terhadap risiko-risiko yang ada. Untuk memahami risiko-risiko, kita tidak mengetahui apa yang kita hadapi. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu terus latih, terus tambah pengetahuan Bapak dan Ibu akan setiap produk yang ada di BCA, akan setiap ketentuan yang ada atas setiap situasi yang kita hadapi, supaya kita lebih aware akan risiko-risiko yang ada. Termasuk di masa pandemi ini, kami harapkan Bapak dan Ibu mengerti mengenai perubahan-perubahan yang ada, sehingga bisa mengidentifikasi dan mengelola risiko yang ditimbulkan dengan lebih baik lagi. Langkah berikutnya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan risk awareness adalah menyediakan waktu untuk membangun trust dengan rekan kerja. Trust ini penting Bapak dan Ibu, supaya informasi yang kita terima itu benar-benar adalah informasi yang valid. Karena kesalahan informasi yang kita terima dapat membuat kita juga semakin tidak aware terhadap risiko yang kita hadapi. Oleh sebab itu, trust sangat penting untuk dibangun. Kemudian setelah kita memiliki trust, berikutnya adalah sharing pengetahuan. Kita tidak bisa berpikir bahwa kita tahu segalanya. Kita butuh knowledge dari tempat lain. Kita butuh knowledge dari orang lain. Dengan adanya sharing, baik itu kejadian yang ada di internal maupun kejadian yang ada di eksternal, maka pengetahuan kita pun akan semakin meningkat. Peningkatan risiko, peningkatan bahaya yang ada, kita sharingkan dengan teman-teman yang ada, diharapkan pengetahuan bertambah, maka kita juga semakin aware terhadap risiko yang ada. Demikian langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan risk awareness. Dan Bapak dan Ibu, kami harapkan bisa menerapkan langkah-langkah ini tidak hanya di dalam unit pengawasan internal, tapi juga bisa menerapkannya di unit kerja yang lain. Untuk lebih mengerti, memahami lagi mengenai risk awareness, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Hey Julia, come on in. Wow, first time in a truck. Are you aware of any challenges a truck driver faces when on the road? No, not really. Well, the same as any driver, I guess. Okay, Sam, can you see anyone in your mirrors? No, I can't. No, I can't see anyone. Can you see anyone in front of the truck? No, I can't see anyone. So you're feeling confident you would be all clear for driving? I would hope so, yes. Yep, good to go. Okay, let's take a walk. Oh, no way. Oh, Alison, can you stand up and have a look in front of the truck, please? Sure. Oh, wow. So Sam, this is Alex. He was on the motorcycle next to you the whole time. That is insane. I was 100% sure that there was no one there. I would not have seen them had I not stood up. I checked my mirrors and there was no one. They were there. They were in your blind spot, but they were definitely there. There's no way I saw that. What will you take away from this experience?
I'm going to be much more aware of trucks on the road as I'm walking around. I'm going to be more careful around trucks, that's for sure. I mean, this whole experience has just been a real eye-opener. Dari tayangan video yang tadi baru saja kita saksikan, kita bisa melihat bahwa baik pengemudi truk maupun pengemudi yang di sekitarnya masih belum memiliki risk awareness yang memadai akan risiko yang mereka hadapi. Bahwa ada blind spot yang bisa mengakibatkan risiko kecelakaan dapat terjadi. Seandainya mereka memiliki awareness mengenai blind spot tadi, maka kecelakaan bisa dihindari. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, sebagai pengawasan internal, kami sangat mengharapkan sekali Bapak dan Ibu dapat menjalankan peran Bapak dan Ibu dengan baik. Kami sangat berharap Bapak dan Ibu dapat melakukan koordinasi pelaksanaan manajemen risiko operasional di cabang, ataupun kantor wilayah, ataupun di kantor pusat, baik itu untuk risk control and self-assessment, key risk indicator, maupun loss event database. Dan apabila Bapak dan Ibu nanti pada saat pelaksanaan RCSA di unit kerja Bapak dan Ibu melihat adanya risiko yang perlu diperhatikan, jangan sungkan untuk memberikan masukan kepada risk owner agar lebih memperhatikan risiko-risiko tersebut. Dan selanjutnya kami harapkan juga Bapak dan Ibu bisa membantu unit kerja atau risk owner untuk memantau pelaksanaan action plan, supaya action plan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat secara efektif meminimalkan atau memitigasi risiko-risiko residu yang masih tinggi nilainya. Selain itu juga kami harapkan di masa yang akan datang Bapak dan Ibu bisa membantu kami untuk menjalankan berbagai proyek lagi yang lain ya, supaya dapat terlaksana dengan baik. Akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan kita. Terima kasih saya ucapkan atas bantuan Bapak dan Ibu pengawasan internal selama ini kepada SKMR. Jangan sungkan apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan-pertanyaan ataupun bantuan lain yang dibutuhkan terkait dengan manajemen risiko operasional di unit kerja Bapak dan Ibu. Semoga di masa mendatang kita bisa bertemu langsung dan bersua langsung. Dan sampai saat itu terjadi, Bapak dan Ibu stay safe, stay healthy. Sampai jumpa. Luar biasa sekali Pak Hari, terima kasih atas presentasinya, ilmu yang baru saja kita dapatkan. Dan terasa banget ya Pak ya, Bapak kan ini lagi di Bali, tepatnya itu Bapak berada di Danau Beratan ya. Di Danau Beratan kedengaran tuh semilir angin, kemudian Tuhan itu air. Aduh pengen buka baju nyemplung saya, tapi nggak boleh ya. Jadi pengen jalan-jalan nih, lihat Pak Hari seperti itu. Pak terima kasih ya. Thank you. Sehat selalu untuk Bapak. Baik, oke sekarang ini kita akan break sebentar. Tapi bagi para peserta yang akan melakukan ibadah, sholat Jumat dan makan siang dipersilahkan bagi para peserta. Dan jangan lupa juga untuk tetap selalu ya visit virtual booth kita. Jangan lupa loh, itu selalu kita visit karena banyak sekali hadiah-hadiah, kita berburu hadiah di sana. Dan di akhir acara nanti ada 50 orang yang terbaik, tercepat. Itulah yang sebagai pemenangnya. Dan tentunya jangan lupa juga dealnya sudah dipersiapkan kuis-kuis yang lucu ya. Lucu banget di virtual booth tersebut. Baik, sudah banyak pertanyaan nih yang masuk. Saya ngelihat, saya ngecek lagi. Ternyata sudah banyak. Nanti kami akan bantu pilih secara acak karena sekarang zaman terlalu canggih ya. Dan nanti akan saya bacakan dan dijawab di sesi tanya jawab sore nanti. Dan saya ingatkan lagi, untuk mengajukan pertanyaan silakan diketik di kolom kita masing-masing. Ingat, koneksi harus bagus ya. Yang pertama formatnya, saya ingatkan selalu nama. Nama, J. Cabang, semua cabang. Divisi mana? Divisinya kan kita tahu nih, ada beberapa divisi yang ikut, ada 7 kalau nggak salah ya. Ya, ada satuan kerja, tapi di satuan kerja tulisannya SKMR aja. Terus divisi audit internal, tulisnya DAI. Kemudian SKK, Satuan Kerja Kesatuan, Divisi Strategi ada Depol, dan yang terakhir Grup Hukum GHK. Jadi gitu. Setelah itu baru pertanyaan. Ingat, pertanyaan.
Jika tidak sesuai format, tentunya tidak kami akan bacakan. Yang ada beberapa sebelumnya itu tidak sesuai dengan format. Jadi kita benar-benar sesuai dengan format. Karena setelah kita cek, tidak sesuai dengan format. Ingat, sesuai dengan format. Nama, cabang, kemudian divisi apa, setelah itu pertanyaan. Baik, selanjutnya sebelum kita berpisah, untuk sesaat saja, saya mau pantun juga, saya nggak mau kalah ya dengan Pak Jipi dan juga Bu Peti. Saya mau pantun. Masak air di wadah bejana. Airnya dipakai buat masak mie goreng sambal mata. Cakep nggak tuh? Ingat nih, jangan kemana-mana. Habis break, jalan bareng J lagi ya. Oke? Baik, kita akan kembali tepatnya di 13.30 nanti. See ya. Bye, 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 bye. Mari majulah bersama tim pengawasan internet.
terpercaya.